Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang asal-usul Ratu Pantai Selatan dan mitos tentang Pantai Selatan yang tengah berkembang di masyarakat. Penasaran kan? Langsung saja kita simak. Nyai Roro Kidul atau bisa kita sebut dengan Ratu Pantai Selatan menjadi salah satu mitos yang banyak dipercaya terutama di Pulau Jawa. Ratu sang penguasa alam gaib di Laut Selatan ini selalu digambarkan memiliki paras cantik dan mengenakan pakaian berwarna hijau. Nyai Roro Kidul telah hidup lama dalam ingatan masyarakat Jawa. Ia disebut memiliki hubungan dengan para raja Jawa. Konon, setiap penobatan raja Jawa sekaligus ritual pernikahan mistis dengan Ratu Pantai Selatan. Siapa sebenarnya Nyai Roro Kidul? Asal-usulnya ada beberapa versi. Dalam tulisan Robert Wising yang berjudul menyatakan bahwa Ratu Kidul ini mulanya adalah putri dari kerajaan Galuh sekira abad 13. Ada pula versi yang menyebut dia adalah keturunan penguasa Pajajaran. Kemudian ada yang mengatakan dia keturunan Raja Erlangga dari Kahuripan. Bahkan masih ada yang mengaitkannya dengan Raja Kediri Jayabaya. Kali ini saya akan membahas dari segi kerajaan Galuh. Dikisahkan Ratu Ayu dari Galuh melahirkan seorang bayi perempuan. Keanehan muncul. Bayi perempuan itu bisa bicara dan mengatakan bahwa dia adalah penguasa semua lembut di tanah Jawa dan akan berdiam di pantai selatan. Bersamaan itu pula, roh Raja Sindula dari Galuh muncul dan bersabda bahwa cucunya tersebut tak akan bersuami untuk menjaga kesucian dirinya. Dan jika bersuami, kelak adalah hanya bisa dikawini oleh raja-raja Islam di Jawa. Ratu Pantai Selatan menunggu suaminya hingga 2 abad lamanya. Panembahan Senopati yang memerintah Mataram Islam pada tahun 1585 sampai 1601 pergi ke Pantai Selatan untuk bersemedi memohon petunjuk untuk memenangkan peperangan melawan Sultan Pajang di Prambanan. Konon ketekunannya membuat Laut Selatan bergolak. Istana Ratu Pantai Selatan yang berada di dasarnya porak-poranda karena kekuatan doa Panembahan Senopati. Ratu Kidul pun keluar sarang, muncul di permukaan lautan. Dia tertegun melihat seorang pemuda gagah tengah bersemedi. Dia langsung jatuh hati dan bersimpuh di kaki Panembahan Senopati dan memintanya untuk menjadi suaminya. Setelah bercinta 3 hari 3 malam di istana bawah Laut Selatan, Ratu Pantai Selatan pun berjanji akan membantu Senopati memenangkan peperangan. Senopati pun bergegas menuju Palagan Prambanan dengan dibantu pasukan arwah dari Pantai Selatan. Panembahan Senopati pun memenangkan peperangan dengan gemilang. Cerita lain menyebutkan bahwa Nyai Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan merupakan Dewi Kandita, putri kerajaan Pajajaran. Konon Dewi Mutiara, istri kedua Raja Pajajaran, mengutus seorang dukun untuk mengutuk Dewi Kandita menjadi penuh kudis. Hal itu dilakukan untuk menyingkirkan Dewi Kandita dari kerajaan, supaya anaknya bisa mudah menjadi raja. Lalu waktu Dewi Kandita terjaga, dia menyadari seluruh tubuhnya sudah berbau busuk yang membuat dirinya menangis histeris. Raja yang menyadari jika penyakit putrinya itu tak wajar, akhirnya mengutus putrinya untuk keluar dari kerajaan dan menghindari gunjingan. Dalam perjalanannya, selama 7 hari 7 malam, Dewi Kandita tiba di Samudra Selatan. Ia memandang lautan yang sangat jernih dan bersih. Selepas itu, Dewi Kandita mencoba melompat dan berenang ke tengah lautan. Ajaibnya, saat tubuhnya terkena air samudra, kudisnya sedikit demi sedikit hilang dan dirinya menjadi cantik kembali, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bahkan Kandita sekarang mempunyai kekuasaan terhadap Samudra Selatan. Ia pun dijuluki sebagai Nyai Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan yang hidup abadi. Namun, sastrawan Pramudia Anantatur mengatakan bahwa cerita Ratu Laut Kidul itu hanya mitos belaka. Dalam pidato tertulisnya yang berjudul Sastra, Sensor, dan Negara, Seberapa Jauh Bahaya Bacaan, Pram menjelaskan para pujangga Istana Mataram menciptakan mitos Nyai Roro Kidul sebagai kompensasi kekalahan Sultan Agung saat menyerang Batavia, sekaligus gagal menguasai jalur perdagangan di pantai utara Jawa. Pram juga mengatakan bahwa mitos tabu menggunakan pakaian berwarna hijau di wilayah pantai selatan karena pujangga Istana Mataram ingin memutuskan asosiasi orang pada warna pakaian tentara kompeni atau VOC yang juga berwarna hijau. Tapi hingga sekarang, mitos itu masih diyakini akan kebenarannya.
Bahkan terdapat beberapa lokasi yang dipercaya sebagai penghubung antara dunia nyata dengan dunia Nyi Roro Kidul. Salah satu tempat yang paling terkenal adalah Hotel Ina Samudra, Jawa Barat. Ini merupakan hotel berbintang yang terletak tepat di kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Hotel ini sebenarnya hampir sama dengan hotel pada umumnya, di mana terdapat fasilitas yang lengkap, mulai dari servis yang baik, kolam renang, hingga taman bermain. Satu hal yang membuat Hotel Ina spesial adalah tentang keberadaan kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Kamar yang bernomor 308 itu mitosnya dipercaya sebagai tempat istirahatnya Nyi Roro Kidul. Selain Hotel Ina, beberapa tempat yang konon jadi penghubung ke dunia Nyi Roro Kidul adalah Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Parangtritis, Pantai Sembukan, Keraton Surakarta Hadiningrat, dan Vihara Kalyana Mita. Nah, siapa yang ingin bertemu Ratu Pantai Selatan, silakan coba kunjungi tempat-tempat tersebut. Itulah cerita asal-usul dan mitos tentang Ratu Pantai Selatan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe.